Garap! Waduh! Gua bersikap sama lu. Garap lu. Garap! Video amatir yang viral ini direkam oleh korban. Seorang pria mengaku pegawai Pengadilan Negeri Depok mendodongkan senjata api pada warga sambil berteriak dan mengancam. Pihak Pengadilan Negeri Depok membenarkan pelaku merupakan pegawai berinisial DMO yang merupakan staf kepanitraan di PN Depok. Pihaknya pun telah memanggil dan memeriksa terkait motif dan kepemilikan senjata api. Memang benar, itu adalah pegawai kami. Tapi kejadian tersebut di luar jam kerja. Nah, motifnya apa, senjatanya bagaimana, itu lagi didalami. Hingga kini pemeriksaan masih berlangsung dipimpin langsung oleh Wakil Ketua PN Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Seorang wanita terseret sepeda motor pelaku hingga ratusan meter di Jalan Rambutan, Kota Bogor, Jawa Barat. Korban berupaya mempertahankan dompet dan handphonenya yang digasak pelaku. Korban yang terjatuh di jalan diselamatkan warga. Insiden berawal saat Wulan, warga Bantar Kemang, Bogor, tengah berbelanja sayuran bersama ibunya. Mengetahui dompet yang diletakkan di dashboard motornya dicuri, korban berupaya menahan bagian belakang sepeda motor pelaku. Korban luka di bagian wajah, tangan, dan kaki. Korban nggak tahu dompetnya kiranya diambil, rupanya langsung ketahuan dompetnya. Kan dilihat sama si Hasan, dompetnya jatuh. Jadi dibalikin sama si Wawan ke yang punyanya. Berarti si dompetnya nggak keambil, Pak? Nggak keambil. Pelaku diduga 1 orang. Ciri-cirinya? Kalau untuk ciri-ciri, karena kejadiannya cepat, dia pastinya seorang laki-laki. Dia memakai masker. Mungkin untuk selebihnya perkembangan akan diinfokan kembali. Polisi menyita barang bukti CCTV di lokasi kejadian untuk menyelidiki pelaku pencurian. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Tim Jupiter Aerobatik dan pesawat tempur F-16 ini nantinya akan melakukan atraksi memeriahkan HUT ke-79 RI yang akan digelar di IKN Kalimantan Timur. 28 pesawat nantinya akan menghiasi langit di Istana Garuda IKN. Saat ini, semua pesawat F-16 milik TNI AU sudah berada di pangkalan Lanut Domber Balikpapan. Tim aerobatik Jupiter terdiri dari 14 penerbang dengan 8 pesawat. Mereka akan melakukan 5 manuver udara selama 5 menit. Kami siapkan 5 manuver yang sudah dirangkai juga nanti dengan pesawat yang lain. Di sini kita bisa lihat ada pesawat F-16 juga. Nanti dalam waktu kurang lebih 5 menit, tim udara dari TNI Angkatan Udara yang melibatkan pesawat F-16 dan pesawat KT-1D dari Jupiter Aerobatik. Peringatan Hari Kemerdekaan di IKN menjadi yang pertama kali digelar setelah pemindahan ibu kota. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Pemirsa, jangan sekali-kali mencas ponsel di atas kasur. Ratusan rumah di pemukiman padat Manggarai, Jakarta Selatan terbakar. Diduga gara-gara mencas ponsel di kasur. Di kasur, lokasi kebakaran di gang sempit dan minimnya sumber air menyulitkan proses pemadaman. Warga permukiman padat penduduk Gang Remaja Manggarai, Jakarta Selatan panik. Warga bahkan menjebol tembok untuk menyelamatkan diri keluar dari kepungan api. Kobaran api dengan cepat menghanguskan rumah warga Selasa dini hari. Besarnya kobaran api terlihat dari kejauhan. Banyaknya rumah semi permanen dari kayu dan triplek membuat api terus merembet dan membesar. Puluhan petugas dikerahkan untuk memadamkan kebakaran, kesulitan karena akses menuju lokasi dalam gang yang sempit dan minim sumber air. Api akhirnya berhasil dipadamkan Selasa pagi, namun proses pendinginan masih terus dilakukan.
Warga mengaku kebakaran diduga akibat ponsel yang diisi daya atau di-charge di atas kasur dan meledak hingga terbakar. Sementara polisi menduga kebakaran akibat korsleting listrik. Awalnya di belakang Pak, dia ngecas HP sampai kipas angin, mungkin kelamaan atau gimana, pas dicabut meledak atau gimana, dia ngecasnya di atas kasur. Terus Pak, rumah-rumah dalam kan agak padat-padat. Terjadilah peledakan situ, cuman dia tidak teriak atau tidak minta tolong, pas sudah besar baru minta tolong. Nah, sementara memang diawali dari korsleting listrik yang memang itu informasi awal. Saat ini korban kebakaran mengungsi di depan stasiun Manggarai. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, akibat ratusan rumah yang terbakar di Manggarai, Jakarta Selatan, sekitar 4.000 warga kini kehilangan tempat tinggal. Warga korban kebakaran diantaranya mengungsi ke selasar stasiun Manggarai, Jakarta Selatan. Sudah ada rekan Yasmin Atania di lokasi kebakaran. Yasmin, bagaimana kondisi terkini di sana? Ya, selamat siang Wiki dan juga pemirsa. Pasca kebakaran yang terjadi dini hari tadi di pemukiman padat penduduk di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan ini, untuk situasi terkini saat ini sejumlah warga terdampak khususnya ini masih ada sebagian yang berada di sekitaran lokasi kebakaran begitu ya, untuk mengecek rumah mereka yang terdampak. Pasalnya masih ada sejumlah bangunan yang turut masih mengeluarkan asap begitu, sehingga dari petugas pemadam kebakaran baik dari Jakarta Selatan dan juga Jakarta Timur ini masih melakukan pemadaman hingga saat ini sejak pukul 7 pagi tadi. Dapat dilihat di layar kaca, ini merupakan salah satu gang yang terdampak yang berada di wilayah RW 12. Pasalnya di sini ada sebanyak 2 RW yang terdampak, RW 6 dan juga RW 12. Di sini di belakang sana di layar kaca bisa dapat dilihat di sana masih banyak rumah-rumah warga lainnya yang turut menjadi korban kebakaran yang terjadi pada dini hari tadi begitu. Berdasarkan informasi terbaru yang kami terima, kebakaran ini menghanguskan sekitar 200 rumah warga yang tersebar di 4 RT dari 2 RW tadi, RW 6 dan juga RW 12 ini, dengan memaksa 375 kepala keluarga atau sekitar 3.900 jiwa ini terpaksa mengungsi. Saya akan mencoba mengajak Anda untuk melihat salah satu rumah yang terdampak lebih dekat. Ini lokasinya berada di RW 12. Berdasarkan informasi yang kami terima, titik kami berada saat ini jauh pemirsa dari titik awal api muncul, yakni di RW 6. Dapat dilihat seperti inilah kondisi kebakaran. Inilah tembok sudah menghitam akibat api yang cukup besar menghantam pada dini hari tadi. Dan juga nampaknya tadi kalau bisa kami lihat di dalam sebelum pintu ditutup ini, pemilik rumah tidak sempat untuk mengeluarkan atau menyelamatkan barang-barang berharga mereka. Dan saat ini para korban kebakaran sudah mengungsi. Dari Pemkot Jakarta Selatan ini menyiapkan 5 titik lokasi pengungsian. Wiki. Baik, semoga penanganan pasca kebakaran di sana akan berjalan dengan lancar dan juga baik. Yasmin, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, fakta yang terungkap dalam kasus tewasnya ibu dan anak berupa kerangka di Bandung Barat, Jawa Barat begitu mengejutkan. Dari handphone yang ditemukan, korban diketahui membeli racun sianida via online. Setelah polisi memeriksa 11 orang saksi, terungkap fakta mengejutkan dalam kematian Indah Hayati dan Ella Immanuel putranya di Komplek Tani Mulia, Bandung Barat, Jawa Barat. Petugas menemukan jejak digital pembelian sianida dari ponsel tertinggal di kamar mereka. Bahan kimia beracun ini dibeli melalui online tahun 2018 lalu. Memastikan sianida menjadi penyebab kematian, polisi masih menunggu hasil otopsi dari tim Lab 4 Mabes Polri. Polisi juga menemukan fakta Ella Immanuel kecewa pada orang tuanya yang telah bercerai. Ella Immanuel melampiaskan kemarahan tidak dibiayai sekolah oleh ayahnya pada tembok rumah. Memang riwayat pembelian yang kita duga sianida itu tetap kita menunggu hasil dari tim forensik. Dari tugas DEP sendiri ya menceritakan sekitar rasa kekecewaan terhadap orang tuanya ya. Suaminya ya? Orang tuanya ya, karena lebih ke tulisan. Kasus kematian Indah dan Ella Immanuel terungkap saat mantan suami Indah, Mujoyo Chandra, curiga menemukan pagar rumah terkunci.
Bersama warga, Mujoyo masuk ke rumah menemukan jenazah Indah dan Ella tersisa kerangka tubuh manusia di 2 kasur di 1 kamar. Pasangan ini tidak pernah berkomunikasi sejak mereka bercerai tahun 2018 lalu. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yono, iNews melaporkan. Pemirsa, mundur dari kursi Ketua Umum Partai Golkar, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto melempar candaan soal kursi kepada Menteri Investasi Bahlil Lahadalia di IKN. Candaan Erlangga disambut tawar riuh oleh para menteri. Tawa sejumlah menteri pecah saat Menko Perekonomian Erlangga Hartarto melempar candaan kepada Menteri Investasi Bahlil Lahadalia soal kursi Kapolri yang diambil. Momen ngopi sebelum rapat kabinet di IKN ini merupakan pertama kalinya keduanya bertemu pasca pengunduran diri Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar hari Minggu kemarin. Saat momen tersebut, Erlangga dan Bahlil sempat berangkulan dan berfoto bersama. Seolah-olah Erlangga hendak memberikan sinyal siapa yang akan menjadi pengganti dirinya. Biar dapat semua, boleh. Kursinya Pak Kapolri aja nggak ambil lah Bapak. Sejauh ini internal Partai Golkar belum mengumumkan siapa kandidat calon pengganti Erlangga. Nama Bahlil Lahadalia disebut-sebut berpotensi menggantikan Erlangga sebagai Ketua Umum Partai Beringin. Tim Liputan iNews melaporkan. Rapat Kabinet Perdana di IKN diwarnai oleh momen janji Presiden terpilih Prabowo Subianto akan keberlanjutan pembangunan IKN. Komitmen Prabowo diucapkan di hadapan Presiden Joko Widodo dan para Menteri Kabinet ini berjanji akan mempercepat pembangunan IKN Nusantara. Membuat saya ingin cepat beroperasi di sini, Pak. Pak Jokowi yang susah-susah, yang menikmati pertama saya, ya itulah takdir, Pak, begitu. Minta maaf, Pak. Tapi ini kebanggaan, Pak. Jadi saya bertekad juga untuk tegaskan di sini bahwa kita akan melanjutkan, kalau bisa kita percepat, dan bahwa saya bertekad untuk melanjutkan, kalau bisa menyelesaikan. Pak Jokowi saya kira sudah mengambil peran sejarah, beliau yang inisiasi. Pemirsa, kereta tanpa rel atau kereta otonom akan mengangkut tamu VVIP dan undangan dari Sumbu Kebangsaan Barat ke lokasi upacara kemerdekaan. Kereta ini bisa berjalan tanpa pengemudi. Autonomous Rail Transit atau kereta otonom ini berjalan tanpa rel, siap beroperasi pada peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia di IKN. Kereta ini nantinya akan mengangkut tamu VVIP dan tamu undangan dari titik Sumbu Kebangsaan Barat ke lokasi upacara kemerdekaan. Satu rangkaian ini terdiri dari 3 gerbong, mampu menampung 200 orang dan menggunakan tenaga listrik. Satu rangkaian ini terdiri dari 3 gerbong, mampu mengangkut 200 orang dan menggunakan tenaga listrik. Uniknya, selain tanpa rel, kereta ini bisa melaju tanpa pengemudi, berjalan menggunakan sensor di atas marka yang sudah ditentukan. Nah, satu rangkaian sudah ada. Kemarin saya di sana, itu yang tadi bisa 1 kali jalan bisa membawa kurang lebih 200 orang. 4 titik halte khusus untuk mengangkut tamu undangan yakni Sumbu Kebangsaan Barat, Hotel Nusantara, Komplek Nasional Bank Indonesia Nusantara, dan Komplek Kantor Kemenko 3. Dari Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Ya, jelang peringatan HUT RI ke-79 di Ibu Kota Nusantara atau IKN, sejumlah persiapan telah dilakukan. Upacara di IKN akan dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo, didampingi oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Lalu seperti apa persiapannya? Sudah ada rekan Muhammad Zulhilmi di IKN, Kalimantan Timur. Hilmi, silakan dengan laporan Anda. Pemirsa, untuk saat ini saya berada di Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara yang menjadi ikon dari Ibu Kota baru. Nantinya di lokasi ini akan digelar upacara kemerdekaan 17 Agustus secara perdana di Ibu Kota Nusantara. Di lapangan inilah nantinya Presiden Joko Widodo dan juga Presiden terpilih Prabowo Subianto akan
memimpin langsung upacara kemerdekaan. Dan yang menarik adalah di seberang dari Istana Garuda ini terdapat Taman Kusuma Bangsa yang memang didirikan untuk menghormati para pahlawan Indonesia, khususnya Founding Fathers, Soekarno dan juga Hatta, di mana terdapat patung dari Soekarno dan Hatta, dan yang lebih menariknya lagi, terdapat tiang bendera raksasa setinggi 79 meter. Dan memang untuk saat ini pemerintah terus mengebut pembangunan ibu kota Nusantara, yang mana Presiden menyebut sudah ada 55 investor yang masuk ke IKN, tidak hanya untuk pembangunan fasilitas pemerintah, namun juga untuk membangun fasilitas lainnya seperti rumah sakit, sekolah, dan juga lain-lainnya. Tentunya kita berharap pembangunan ibu kota Nusantara ini dapat menjadi simbol kemajuan bangsa Indonesia. Dari ibu kota Nusantara, Kalimantan Timur, Muhammad Zulhilmi melaporkan. Pemirsa, 2 tower kantor Kementerian Perekonomian di Ibu Kota Nusantara mulai memasuki tahap finishing. Pembangunan ini dikebut agar difungsikan untuk tamu VVIP dalam perayaan HUT RI. 2 gedung tinggi ini menjadi holding room tamu VVIP dalam hari pelaksanaan upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Gedung berdiri di sisi lapangan upacara masih dalam proses finishing. Tower 1 dan 4 Kemenko akan dipakai pada perayaan HUT kemerdekaan karena lokasi paling dekat dengan Istana Negara. Setiap tower akan ditempati 1.500 ASN dari 2 kementerian. Dilengkapi dengan fasilitas 75 ruang rapat, 21 ruang eselon 1 dan 100 ruang eselon 2, serta zona hijau untuk ASN bersantai. Seluruh pembangunan akan selesai pada bulan Oktober. Pemirsa, kemeriahan menyambut peringatan kemerdekaan Indonesia, pernak-pernik bernuansa merah putih membanjiri Pasar ASMK Jakarta Utara. Warga pun menyerbu memborong beragam pernak-pernik. Pasar ASMK Jakarta Utara berubah meriah bernuansa merah putih. Pedagang pasar ASMK yang biasanya berdagang alat tulis dan mainan berubah menjadi pedagang pernak-pernik bernuansa merah putih. Warga yang mencari kebutuhan untuk perayaan kemerdekaan Indonesia pun menyerbu pasar ASMK, mulai dari bendera, lampion, balon, stiker, kaos, pita, spanduk hingga topi menjadi incaran warga dengan harga terjangkau mulai dari Rp10.000. Lagi nyari bahan-bahan buat dekor kelas 17 Agustus. 17 Agustus? Ya. Beli apa aja boleh tunjukin? Tadi udah beli rombe-rombe, terus sama beli bendera, sama buat beli pita. Alhamdulillah sih tiap tahun di sini karena emang harganya terjangkau dan banyak pilihan. Tak hanya mencari dekorasi, warga juga memborong souvenir, aksesoris hingga peralatan rumah tangga sebagai hadiah lomba peringatan 17 Agustus. Dari Jakarta, Galuh Pandu dan Sadu Santo, iNews melaporkan. Pemirsa, memasuki usia 79 tahun merdeka, namun warga dan pelajar di Endrekang, Sulawesi Selatan bertaruh nyawa menyeberangi sungai menggunakan perahu. Tidak adanya jembatan membuat mereka menyeberang sungai berarus sangat deras sepanjang 100 meter. Perahu yang ditumpangi 3 bocah SD ini nyaris terseret derasnya arus sungai. Bocah pelajar SD di Kampung Suda, Kelurahan Leuran, Endrekang berpegangan erat pada sisi perahu, takut tercebur ke sungai. Setiap hari mereka pergi ke sekolah naik perahu kecil bertaruh nyawa, menyeberangi sungai berarus deras sepanjang 100 meter. Tak jarang perahu yang ditumpangi anak-anak dan warga ini terseret arus dan terbalik. Puluhan tahun mereka menjalani kondisi ini karena tak punya pilihan lain. Belum ada jembatan yang dibangun untuk warga, padahal jarak mereka hanya 2 km dari kantor Bupati Endrekang. Ada juga penyeberangan di sana, tapi belum tidak bagus untuk penyeberangan di sana karena itu pinggir sungai sudah nakikis semua
Warga berharap pemerintah segera membangun jembatan. Jika kondisi ini terus dibiarkan, nyawa warga bahkan anak-anak menjadi taruhannya. Dari Nrekang, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Pemirsa, makan siang kali ini kami akan ajak Anda menikmati kakap putih dengan saus mangut. Hidangan unik ini menggabungkan cita rasa tradisional dengan sentuhan modern. Inilah sajian unik menu kakap putih saus mangut tradisional yang menawarkan kombinasi antara protein dan karbohidrat. Menu ini disajikan dengan mashed potato yang rendah kalori sehingga cocok sebagai menu diet pengganti nasi. Cara memasaknya cukup mudah dengan menggunakan bumbu rempah ditambah bawang merah, bawang putih, serta cabai merah besar diolah dengan santan. Menu ini mengkombinasikan rasa pedas, manis, dan gurih dari saus mangut. Menyajikan menu Five Space Baramundi itu kita menggunakan kakap putih karena kakap putih itu teksturnya lebih lembut dan lebih premium, jadi sajiannya lebih enak dan mudah diterima di masyarakat. Bagaimana? Anda tertarik untuk mencicipinya? Dari Semarang, Jawa Tengah, Taufik Budi, iNews melaporkan. Sidang gugatan anak mempidanakan ibu kandungnya di Pengadilan Negeri Karawang, Jawa Barat memanas. Restoratif Justice mengalami deadlock. Penggugat Stefani bersikeras memperkarakan ibu kandungnya di meja hijau. Memasuki sidang ke-8, sidang gugatan anak pidanakan ibu kandung kembali digelar di Pengadilan Negeri Karawang, Jawa Barat. Meski hakim memfasilitasi restoratif justice, anak kandung Stefani tetap menggugat ibu kandungnya Kusumayati. Dalam agenda sidang, jaksa menghadirkan saksi ahli pidana dari Universitas Trisakti, Dian Andriawan Daeng Tawang. Pihak tergugat Kusumayati menghadirkan saksi dari keluarga mencoba untuk meringankan Kusumayati. Stefani dan ibunya sempat didamaikan, namun Stefani mau berdamai jika ibunya memberikan uang tunai 200 miliar rupiah. Stefani mengaku mengantongi bukti baru kuat untuk menjebloskan ibunya ke penjara. Kusumayati mengubah nama perusahaan tanpa sepengetahuan Stefani. Nama pemilik saham tertera hanya kakak dan adik kandung Stefani. Tidak ada yang bisa menghalangi masalah ibu dan anak. Tetap aja kalau ada pidananya bisa lanjut ke hukum. Artinya si ibu ini juga bisa ditahan dong secara... Ya harusnya bisa ditahan. Jadi harusnya hakim itu melihat fakta-fakta ternyata ini ibu udah melakukan pidana lain. Temuan barang bukti baru akan dilaporkan Stefani ke aparat kepolisian. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan melaporkan. Pemirsa, protes harga anjlok, petani tomat di Jember membagi-bagikan tomat gratis di depan kantor DPRD. Petani mengalami kerugian besar karena harga tomat anjlok hingga Rp500 per kilogram. Petani membawa mobil pickup berisi tomat di depan kantor DPRD Jember, Jawa Timur. Petani kemudian membagikan tomat kepada pengendara sepeda motor, pejalan kaki, dan pedagang kaki lima. Sebagian ibu yang melintas juga ikut berebut tomat gratis. Petani membagikan lebih dari 1 kuintal tomat gratis sebagai bentuk protes anjloknya harga tomat. Sebelumnya 1 ton tomat dipanen juga dibagikan petani di desa mereka. Aksi bagi-bagi tomat untuk menghindari tomat busuk pasca panen. Kepada pemerintah kita berharap ke depan pemerintahan yang akan datang lebih peduli pada nasib petani, minimal harga komoditi pertanian ada harga standar yang menguntungkan, bukan membuntukan. Ini tadi bawa berapa kilo, Pak? Kita hari ini bawa 1,5 kintal. Kita kemarin sudah bagikan 1 ton lebih di desa. Kita bawa ke kota di depan gedung Dewan biar wakil rakyat lebih peka dan peduli kepada nasib petani ke depan. Di wilayah Jember terdapat 50 hektar persegi lahan tomat. Petani mengalami kerugian besar karena harga tomat anjlok di titik terendah Rp500 per kilogram. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto melaporkan.
2 pekan hilang, seorang siswi SMP akhirnya bisa kembali ke pelukan sang ibu di Bekasi, Jawa Barat. Korban ditemukan polisi saat mengamen bersama temannya di Kota Tua, Jakarta Barat. Polisi mengungkap fakta baru dari kaburnya korban. Pasca kembali ke pelukan sang ibu, terungkap motif FR, pelajar SMP kabur dari rumah orang tuanya di Bekasi, Jawa Barat. Dari hasil penyelidikan terungkap FR menjadi korban kekerasan seksual oleh kakak iparnya, AH. Korban dipaksa melayani AH dan juga diancam akan dianiaya serta dibunuh. Tak terima anak perempuannya menjadi korban kekerasan seksual, orang tua korban melapor ke Unit Perempuan dan Perlindungan Anak Polres Metro Bekasi. Gimana perasaannya gitu, kok bisa setega itu sama adik sendiri kan ya. Itu adik sendiri, adik, walaupun ipar kan istilahnya adik gitu ya. Kenapa tega gitu, yang nggak saya ininya, ya itu shock banget. Kita tuh udah seneng nemuin Fitri kan, karena apa, pencarian kita ya cukup lama ya. Pas ketemu, alhamdulillah ketemu. Kirain sudah gitu selesai masalah ya, ternyata timbul masalah baru seperti ini. Ya, keluarga juga pun shock. Telah disampaikan oleh ADFR, penyebab dia melarikan diri dari rumah, meninggalkan rumah itu ya ternyata dia itu sama kakak iparnya sendiri, kakak ipar kandung. Di mana kakak ipar kandung ini adalah suami daripada kakaknya yang nomor 3. FR dilaporkan hilang selama 2 pekan oleh keluarganya ke Mapolsek Rawalumbu, Bekasi. Polisi sempat memeriksa sejumlah saksi untuk mencari keberadaan pelajar kelas 9 SMP ini. Akhirnya, FR ditemukan mengamen di kawasan Kota Tua, Jakarta. Demi mencukupi kebutuhan hidup selama kabur, FR mengamen di sejumlah tempat di Jakarta hingga Tangerang. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, akibat ratusan rumah yang terbakar di Manggarai, Jakarta Selatan, sekitar 4.000 warga kehilangan tempat tinggal. Sebagian warga mengungsi ke selasar Stasiun Manggarai, Jakarta Selatan. Warga korban kebakaran mengungsi di area pintu barat Stasiun Manggarai. Sejumlah keluarga membawa serta anak-anak dan balitanya. Warga juga mengamankan barang-barang yang tersisa, mulai dari tas berisi harta benda hingga surat-surat penting. Meski terdapat puluhan warga yang mengungsi, dipastikan aktivitas KAI Bandara Soekarno-Hatta Manggarai dan KRL Komuter Line tidak terganggu. Kebakaran permukiman padat penduduk di 5 RT di kawasan Manggarai ini terjadi hari Selasa dini hari tadi. Warga digegerkan kemunculan beruang madu di Lampung Barat, Lampung. Beruang madu mengais makanan di pembuangan sampah. Ini nih, tuh. Tak kuat menahan rasa lapar, beruang madu masuk ke pemukiman warga di Kecamatan Balik Bukit, Lampung Barat. Hewan buas ini terekam video amatir saat mengais makanan di tempat pembuangan sampah. Meski belum menyerang, keberadaan beruang di sekitar pemukiman warga meresahkan warga. Tuh, lihat kalian. Kalian lihat kan? Tuh. Pemirsa, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terus mendukung kegiatan pariwisata dan ekonomi kreatif di berbagai daerah. Salah satunya adalah dukungan untuk Festival Tanjung Pinang 2024 yang ditargetkan menjadi daya tarik kunjungan wisatawan mancanegara. Menparekraf Sandiaga Uno membuka langsung acara Tanjung Pinang Fest 2024 yang digelar di Jalan Merdeka, Kota Lama Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Digelar dari 4 Agustus 2024, event ini diharapkan dapat menarik kunjungan wisatawan mancanegara, khususnya dari Singapura dan Malaysia. Bahwa Tanjung Pinang Festival berhasil masuk sebagai event terbaik Nusantara yang telah mendapatkan piagam penghargaan dari pemerintah pusat melalui Kemenparekraf. Dan ini kita harapkan menggerakkan ekonomi masyarakat dan membuka peluang usaha dan lapangan kerja yang luas. Dalam kunjungannya ke Tanjung Pinang, Sandiaga Uno juga hadir dalam peresmian Balai Adat Seri Indra Sakti, Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau. Balai adat ini akan memperkuat daya tarik pariwisata di Kepulauan Riau, khususnya pariwisata berbasis budaya. Balai adat yang berdiri di kawasan Taman Gurindam, Kota Tanjung Pinang ini bakal menjadi pusat pelestarian budaya dan tradisi Melayu, serta sebagai tempat bertemunya masyarakat. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Ilham Zarkasi, iNews melaporkan.